Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita belajar lagi tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Pastikan sebelum belajar berdoa, sarapan pagi, dan menjaga kebersihan. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak, kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Kita pelajari lebih lanjut. Coba sekarang kita membaca tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia, dijuluki Gajah Putih, negara 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkak. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Sekarang tugas kalian, sebelumnya kalian sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Sekarang kalian boleh menulis negara lainnya. Cari persamaannya, kemudian bagaimana kegiatan ekonomi masing-masing negara tersebut. Anak-anak, foto di samping adalah patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Hewan adalah sahabat kita. Hewan sudah memberikan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik, bukan? Coba sekarang kita akan membaca tentang kelelawar. Tahukah kamu kelelawar? Ya, mungkin sudah ada yang pernah melihat dan ada yang belum ya. Hewan ini memiliki fakta yang menarik.
Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. Yang pertama, kelelawar merupakan hewan mamalia. Yang kedua, tubuh kelelawar sangat bersih. Pada umumnya, kelelawar mempunyai satu anak dalam 1 tahun. Hidup 20-30 tahun. Berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Kemudian kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Balikan kita ya. Selanjutnya yaitu kegiatan menyimak. Ibu akan membacakan teks, kemudian kalian coba simak dan nanti coba mencari kesimpulan menggunakan kosakata baku. Teksnya berjudul Hiu Gergaji. Paragraf pertama, hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Paragraf kedua, hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Ya, kalian sudah mendengarkan. Tadi teksnya yaitu berjudul Hiu Gergaji. Apa kesimpulannya? Ya, hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Ini yang merupakan dari paragraf 1. Yang kedua yaitu berisi tentang gigi gergaji. Hiu ini memiliki gigi gergaji berwarna keabu-abuan dan dapat berenang dengan cepat. Jadi ini merupakan kesimpulan. Coba sekarang kita baca tentang Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Penny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Penny agar mengambil makanan secukupnya saja. Apa pendapatmu tentang sikap Penny? Ya, pendapat saya tentang sikap Penny adalah Penny anak yang serakah, juga melakukan pemborosan. Sebaiknya ambil makanan secukupnya. Mengambil terlalu banyak makanan bisa-bisa makanan tersebut hanya terbuang karena tidak dihabiskan. Kemudian, apa pendapatmu tentang sikap Siti? Ya, pendapat saya mengenai sikap Siti adalah sikap Siti sudah bijaksana dan tidak terbawa hawa nafsu karena ia mengambil makanan secukupnya saja, yakni 3 tusuk sate. Sikap ini bijaksana sebab jika mengambil terlalu banyak makanan bisa-bisa makanan tersebut hanya terbuang karena tidak dihabiskan. Dengan mengambil secukupnya, Siti terhindar dari perbuatan mubazir. Selain itu, apabila Siti merasa kurang, maka tentu ia bisa mengambil lagi. Ini lebih baik daripada mengambil banyak lantas dibuang. Apa pendapatmu tentang sikap Edo?
Ya, pendapat saya mengenai sikap Edo adalah bijaksana sebab ia mengingatkan temannya Benny agar tidak mengambil makanan terlalu banyak yang bisa berujung pada perbuatan mubazir. Benny sendiri mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, serta sepotong ikan bakar. Makanan yang terlalu banyak ini tentu akan terbuang jika Benny tidak sanggup menghabiskannya. Coba pahami lagi kelima sila Pancasila. Anak-anak, apakah yang dilakukan Benny sesuai dengan sila kelima Pancasila? Benny melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Benny dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima. Tugas kalian yang kedua yaitu carilah 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.